Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang saya banggakan. Pada hari ini saya melanjutkan diskusi tentang kemajuan litigasi. Beberapa tugas sudah ada yang bisa saya lihat dan bisa saya review, dan tapi masih banyak juga yang teman-teman belum mengumpulkan ya. Kali ini temanya adalah teknik dalam membuat sinopsis dan pembuatan surat kuasa. Ya, kemarin saya tugaskan pada kelompok pertama untuk membuat sinopsis ya. Sinopsis sebenarnya ini adalah sinopsis fiksi. Kalian bisa membuat sebuah cerita tentang perkara antara penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon, sehingga nanti dikembangkan dalam berkas-berkas beracara selanjutnya. Kenapa perlu ada sinopsis ya? Kemarin juga ada yang sempat nanya, apa bedanya sih sinopsis dengan resum perkara, Pak? Ya, saya menyuruh untuk membuat sinopsis sengketa. Adapun sinopsis sengketa itu terdiri dari beberapa unsur yang akan kita ketahui ya. Yang pertama, apa sih bedanya sinopsis sengketa dengan resum perkara, kemudian fungsinya apa sih membuat sinopsis itu, kemudian unsur-unsur apa saja dalam pembuatan sinopsis, kemudian siapa yang bertugas membuat, apa saja unsur yang harus ada di dalam sinopsis itu, atau apa saja yang harus dituangkan dalam sinopsis itu sendiri. Nah, sinopsis berbeda dengan resum. Sebenarnya sebenarnya sama aja ya. Resum itu kan juga ringkasan. Kalau kalian baca resum buku, atau kalau kalian membaca tentang suatu cerita, pasti ada sinopsisnya. Nah, kalau saya menugaskan sinopsis itu sebelum perkara masuk ke pengadilan. Jadi tujuannya agar mempermudah untuk memfokuskan problem dari curhatan ya, atau sharing dari klien. Misal ada orang datang kepada kalian, kan udah bisa merumuskan ini poin-poin apa sih yang akan saya tuangkan, yang akan saya minta nanti dalam perkara ketika bersidang di pengadilan. Sedangkan resum ini pada lazimnya adalah dibuat setelah pengacara itu masuk dalam pengadilan. Setelah perkara itu sudah masuk dalam pengadilan, kemudian fungsinya untuk mencatat poin-poin penting oleh lawyer atau advokat sebagai bahan evaluasi atau langkah-langkah ketika dia mempersiapkan langkah-langkah menghadapi persidang, atau juga untuk menyusun strategi ketika dia membela klien. Jadi ketika sudah selesai sidang pertama ya, pembacaan gugatan ya, sudah ada hadir para pihaknya, kemudian dibuat resum lah hari itu. Nanti sidang kedua dibuat resum lagi, apa jawabannya. Sidang ketiga dibuat lagi apa resumannya, apa repliknya, dupliknya, sampai saksi-saksi, sehingga setiap setiap beracara lawyer ini punya rekaman ya, dia punya rekaman ya, catatan-catatan pun penting, sehingga tidak hilang ketika setelah sidang. Kalau nggak segera dicatatkan kan hilang. Sama seperti kalian ketika dapat materi kuliah, kalau nggak dicatat pasti hilang. Yang namanya ilmu itu kan buruan, sedangkan cancangnya atau talinya agar pengikatnya tidak hilang itu adalah catatan yang harus dibuat meresum per perkara. Terus selanjutnya, siapa sih yang membuat sinopsis ya? Kalau sinopsis tadi sebelum perkara masuk ya, jadi bisa konsultan hukum, lawyer, bisa paralegal ya, volunteer pembantu atau petugas-petugas pos vakum ya, siapa saja yang berkepentingan untuk mendampingi klien atau mewakili klien nanti, bisa di ranah litigasi maupun ranah non litigasi ya. Tadi fungsinya ketika misalnya kalau ada orang datang mau konsultasi tapi ketika ditanya diem, karena mungkin masih ada rasa trauma misalnya, kemudian rasa ragu-ragu, rasa belum percaya, sehingga perlu ada trik-trik dalam memancing, misalnya dalam menginterogasi klien, sehingga dia bisa berkata atau bisa menceritakan di mana duduk persoalannya, di mana apa yang ingin dia dapatkan atau apa yang ingin dia selesaikan, sehingga nanti tidak kemana-mana, kita bisa fokuskan ke salah satu itu. Biasanya kalau dalam perkara perceraian ya, perceraian itu
Kalau dari laki-laki, biasanya kalau laki-laki yang datang, ya ini pengalaman saya pribadi aja, konsultasi malah diem. Dia masih nggak tahu ini mau perkaranya apa Pak, apa alasan-alasannya. Nggak tahu, tapi dia kita harus punya strategi ya sehingga memancing mereka. Pokoknya jawabannya biasanya pokoknya ini sudah nggak ada kecocokan dalam berumah tangga, tapi itu tidak bisa menjadi dasar perceraian. Sudah tidak cocok itu tidak bisa. Ya, harus ada alasan-alasan yang tertuang seperti dalam PP misal atau dalam kompilasi hukum Islam itu sudah ada dari A B C D E F G itu kan. Itu harus di apa namanya? Ditegaskan dalam nanti ketika membuat surat gugatan. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu mama datang biasanya ceritanya panjang kali lebar, ya kayak sejarah. Jadi nggak mungkin itu dituangkan seluruhnya dalam surat gugatan. Ada cukup poin-poin khusus yang itu memang ada alat buktinya, misal ada saksinya, sehingga pengadilan juga bisa memutus sesuai fakta hukum. Nah itu biasanya. Kemudian apa sih yang ada dalam sinopsis? Teman-teman kalau membuat sinopsis atau cerita singkat yang harus ada dituangkan yang pertama adalah identitasnya, identitas para pihak itu. Kemudian ada cerita kronologis atau apa namanya dalil-dalil dalil-dalil hukumnya juga ada yang menjadi dasar ketika seseorang mau mengajukan perkara di peradilan agama misalnya. Kemudian ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya apakah perkara tersebut, sengketa tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Termasuk dalam perkara apa? Apakah perceraian, apakah hak asuh anak, apakah dia waris, wasiat, wakaf, atau sengketa ekonomi syariah. Ya, apakah di dalam perkara itu atau sengketa itu ada hak yang direnggut oleh pihak lain atau hanya ingin mendapatkan haknya yang telah dijamin oleh undang-undang. Misal ada sengketa tentang harta gono gini. Itu kan ada hak yang mungkin diambil dari salah satu pihak. Kemudian kalau ingin mendapatkan haknya yang diatur dalam undang-undang misalnya wasiat ya permohonan ahli waris. Kemudian misalnya mau menikah tapi dihalang-halangi oleh walinya sendiri, maka bisa membuat permohonan wali abdol atau permohonan poligami misalnya. Karena dengan alasan-alasan tertentu. Ya, ini contoh dari resum perkara. Jika teman-teman mungkin nyari-nyari di internet ketemu resum perkara, ini contohnya resum perkara. Jadi setelah masuknya membuat ringkasan-ringkasan yang sudah ketika perkara itu sudah masuk dalam proses pengadilan. Ya, siapa pengacaranya, nomornya, terus kemudian ada dari tanggal, penggugatnya siapa, majelis hakim. Ya, ini mediasi berarti hakim mediatornya di mana, siapa, paniteranya siapa, uraian pokok perkara ya. Pokok perkara ini yang sebenarnya bisa dikembangkan dari sinopsis kalian. Ya, ini sudah ada kronologisnya kapan dia menikah, kemudian dia menetap di mana, sejak tahun berapa. Nah, dulu tinggal pertama setelah menikah di mana, kemudian pindah kemana, tempat tinggal terakhir di mana itu perlu ya, tempat tinggal terakhir. Biasanya orang sering pindah-pindah. Hingga yang ditulis sebenarnya hanya tempat tinggal pada awal setelah menikah kemudian terakhir. Karena biasanya setelah terjadi percocokan mereka pindah atau pisah ya. Sehingga tempat tinggal terakhir ini penting untuk melayangkan surat. Sehingga tidak boleh digelapkan atau dikaburkan sehingga orang yang digugat tidak mengetahui. Sering ada kejadian seperti itu ya. Supaya cepat, supaya ringkes, malah justru beberapa oknum mengakali misalnya. Udahlah ini dianggap mafkut atau goib, hilang begitu saja. Nah ini tidak sesuai ya dengan hukum. Nah kemudian sudah punya anak apa belum? Ini kan uraian-uraian dari sidang. Nah, ini bisa diambil dari surat gugatan atau permohonan. Ya ini contoh dari resum perkara. Kemudian kalau kita lihat teman-teman kemarin sudah membuat sinopsis. Ya, ini ada sinopsis dari kelompok 1 HKIA. Ini disclaimer ya atau pura-pura fiksi cerita ini. Yang nanti bisa dikembangkan sampai menjadi praktek beracara di peradilan agama.
Yang pertama, dia menceritakan tentang Antika Sari ya telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Hendra Setiawan pada 15 Juni 2004 di KUA Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Setelah menikah, hidup bahagia ya seperti layaknya suami istri dengan baik, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 20 April 2005. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus teliti ya, kadang-kadang sinkron nggak nikahnya 2004 kemudian lahir 2005. Nah, bisa jadi yang banyak kasus itu dia nikah 2004 bulan Juni, tapi Juni, Juli, Agustus sudah lahir. Nah, ini kan bisa jadi problem lagi. Bisa jadi sang suami tidak mengakui adanya anak tersebut. Nah, kalau ini sudah 9 bulan ya, paling tidak sesuai dengan rata-rata orang hamil. Nah, jadi sudah sinkron antara menikah dan lahir. Kemudian pernikahan mereka sangat rukun, kemudian berjalan dengan baik. Namun setelah 2 tahun pernikahan berjalan, ya, yaitu mulai tahun 2006 mulai tidak harmonis. Disebabkan karena suami dari Antika Sari yaitu Hendra, ini alasannya sering berkata kasar. Dan juga pada tahun 2009 suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Jadi jaraknya mulai 2006, puncaknya 2009. Selang 2 tahun ini, pertengkaran yang sudah semakin sering dan memanas di penghujung tahun 2009 mengakibatkan suami dari Antika Sari meninggalkan rumah. Jadi yang pergi dari rumah adalah suaminya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Ini perlu diperhatikan bahwa misalnya sudah sampai 2011, nanti gugatannya jangan sampai dimajukan misal 2010, karena ini udah bisanya 2011. Jadi setidaknya ketika membuat surat gugatan ya di tahun 2011 ini. Nah, ini rumah mereka yang beralamat Jalan Karungsio Utara nomor 12 Ngalian, Semarang Barat. Disclaimer ya ini. Dari perpisahan tersebut maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi. Begitu juga Hendra Setiawan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ya. Nah, perlu diketahui alasan-alasan perceraian itu ada mabuk, judi, madat ya, kemudian melakukan dipidana paling tidak 5 tahun penjara, kemudian meninggalkan salah satu pasangan 2 tahun, paling kurangnya 2 tahun, kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga ya, kemudian pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, dan macam-macam lagi ya, murtad dan sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri beberapa alasan dalam perceraian itu, dikarenakan tujuan untuk karena pada akhirnya mereka merasa bahwa hidup rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, ini dari pihak istri memohon atau nanti melakukan gugatan cerai. Jadi perlu dipahami ya, ada 2 bentuk, yaitu kalau dari laki-laki namanya permohonan cerai talak. Ini yang teman-teman harus paham betul di peradilan agama. Meskipun itu ada sengketa sifatnya kontensius, tapi istilahnya permohonan cerai talak dari suami. Kalau dari istri namanya adalah cerai gugat atau gugat cerai. Antika Sari bekerja sebagai ibu rumah tangga, kelahiran 82. Nah, merupakan karyawan salah satu toko dekat tempat ini. Jadi ya memang ini kalau nanti dituangkan dalam surat gugatan belum lengkap ya sinopsis ini ya, karena paling tidak kalau ketika membuat sinopsis itu ada beberapa hal yang perlu dicatat, yang perlu dituangkan adalah identitas para pihaknya. Di sini belum ada bintinya juga, kelahirannya yang dari pihak laki-laki kelahirannya belum dituangkan tuh. Kemudian ya, dalam sinopsis juga setidaknya teman-teman bisa membuat di sini tuh mencantumkan aturan perundang-undangan, misalnya aturan hukum yang menyatakan bahwa ini termasuk dalam suatu sengketa perkara di mana ya, hampir mirip dengan legal opinion ya. Legal opinion juga salah satu tugas dan fungsi seorang pengacara ketika ada klien meminta advice, minta saran ya, maka dia bisa membuat legal opinion.
Kalau sinopsis ini fungsinya hanya untuk misal teman-teman punya catatan, ada beberapa klien yang hadir menghadap pada kalian ya mulai pagi sampai sore, setidaknya kalian bisa tahu apa punya rekaman lah, punya rekaman untuk menjadi bahan bahan apa namanya bahan untuk memperdalam kasus tersebut ya, atau mencari fakta-fakta hukum dari kasus-kasus ini. Kemudian sinopsis sengketa yang kedua, memang saya minta kemarin ada dua ya, satu dari pihak istri dan satu dari pihak suami. Ada Muhammad Alnando, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, menikah dengan Kirana Mirasih di KUA Kecamatan Kembaran Purwokerto. Nah, ini juga perlu dituangkan ya, tentang di mana tempat tinggal mereka terakhir. Apakah masih dalam satu rumah atau sudah berpisah? Itu juga menjadi catatan bagi hakim ketika dia ingin menjatuhkan putusan. Jangan-jangan yang sering terjadi adalah berantem baik, berantem rukun, berantem baik, gitu kan? Sehingga ketika mengajukan nanti kita bahas lebih dalam ya di surat gugatan, ketika mengajukan perceraian justru malah mereka baru kumpul ya, baru kumpul 1 minggu lah. Ini biasanya hakim tidak berat untuk memutus ini untuk dipisahkan karena mereka baru saja, meskipun berantemnya sudah berkali-kali tapi yang dilihat adalah jarak waktu mereka pisah, atau mereka sudah tidak satu rumah, atau mereka sudah bisa ranjang tidak berhubungan suami istri. Itu menjadi salah satu kunci ya. Karena memang dalam rumah tangga itu dalam kasus perceraian yang paling mendasar adalah mau rukun kembali atau tidak. Hakim tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi fakta ketika kalau mereka berantem berkali-kali tapi ketika di pengadilan mau rukun ya udah selesai perkaranya, bisa dicabut ya. Nah, ini Muhammad Alnando menikah dengan Kirana di KUA Kecamatan Purwokerto. Nah, nanti akan kelihatan yang diajukan ketika banyak yang sering tanya ya, Pak, ngajukannya itu saya tinggalnya di Semarang, tetapi saya dulu menikahnya di Purwokerto, maka saya harus ke pengadilan mana? Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Maka dia harus di domisili terakhirnya. Ya. Domisili terakhir di mana? Dan itu pun di kediaman istri, bukan suami. Semoga bisa lancar. Dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai seorang anak. Setelah pernikahan berjalan 2 tahun, tepatnya pada tahun 2016, muncul persoalan-persoalan rumah tangga. Pasalnya istri dari Muhammad Alnando mulai gelagat aneh. Ada pil pria idaman lain. Kalau sekarang istilahnya apa? Perebut laki orang. Atau ya perebut laki orang, penikor, atau kalau dari perempuan ada istilah pebinor, pelakor perebut laki orang. Kalau perempuannya kalau perebut istri jadi pebinor ya, macam-macam istilahnya seperti itu. Kalau dulu ada will dan pil, wanita idaman lain atau pria idaman lain ya, itu yang memicu sebenarnya, itu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Karena Kirana sering keluar rumah ya, di setiap malam pun sering berkontak dengan seorang yang katanya teman ya. Kalau sudah begini kan tidak harmonis lagi, karena sering ketika membuat surat gugatan juga harus ada kata-kata sering ya, kata-kata sering keluar malam, karena itulah yang bisa menjadikan dasar kalau sering terjadi percekcokan. Kalau hanya keluar malam ya berapa kali, sekali 2 kali bisa dihitung jari, tapi kalau sering begitu itu biasanya menjadi unsur dalam alasan-alasan perceraian karena percekcokan. Ya, ini dibuktikan dalam asumsi ya. Nanti bisa mungkin ketika praktek persidangan teman-teman bisa ada yang menjadi saksi, ada yang kemudian bisa menampilkan alat-alat bukti dan sebagainya. Terserah kalian ya. Mempunyai hubungan dengan orang lain yang bernama Fajar Alfian. Ya, faktor-faktor perselingkuhannya mungkin karena Alnando sibuk. Nah, nanti silahkan dilakukan jawaban apakah benar, apakah tidak benar dan sebagainya. Akan mungkin menarik kalau yang satu menghendaki bercerai tapi yang satu tidak. Nah, ini kan jadi menarik ya. Dari kejadian tersebut kemudian Kirana Mirasih keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Nah, teman-teman kan sudah mengambil materi-materi tentang pernikahan. Ketika misal istri meninggalkan rumahnya, maka istri dianggap sebagai nusyus ya. Ya, ketika nusyus itu maka dia tidak mendapatkan nafkah. Jadi
Jadi hak-hak istri ketika dia nusus maka dia tidak akan mendapatkan nafkah termasuk dalam nafkah iddah. Tapi dia misal yang meminta dari pihak laki-laki maka tetap pihak itu memberikan istilahnya apa namanya, mut'ah ya, kesenangan, atau kalau dalam perusahaan ya pesangon gitu. Ya mut'ah itu untuk mengembirakan hati istri yang diceraikan gitu. Tapi kalau dalam gugat cerai yang dari atas ini sinopsisnya, ketika perempuan mengajukan cerai maka lebih banyak tidak ada mut'ah atau nafkah iddah yang diberikan dari suami. Karena apa? Karena istri pada dulu dianggap istri itu yang nusyus, dia yang meminta perceraian. Tapi faktanya memang agak susah ketika istri meminta cerai sedangkan laki-lakinya nggak pernah hadir. Misal dia mau minta pun itu hanya menang di atas kertas, tapi faktanya nggak bisa. Laki-laki pun ketika selama dia menikah saja nggak mau memberikan hak istri, apalagi setelah menikah. Ini yang menjadi catatan yang sering terjadi di pengadilan agama. Jadi ya, nah, nanti bisa teman-teman dalam kasus misal perceraian yang diajukan oleh suami bisa memberikan jawaban sekaligus rekonvensi atau gugatan balik, misalnya meminta nafkah yang terhutang ketika dalam pernikahan suami itu sudah sekian lama tidak memberikan nafkah, termasuk dalam nafkah yang terhutang, jadi ada rekonvensi. Ada juga dulu misal meskipun dalam pernikahan itu suami istri, tetapi ketika tidak ada pengaturan harta itu diatur sendiri-sendiri misalnya, kemudian suami itu dia bekerja misal kepada istrinya atau atasannya, kemudian ada kontrak yang merugikan salah satu pihak, maka bisa dituntut juga karena itu relasi kerja ya, relasi bisnis, maka ada juga yang sifatnya rekonvensi atau gugatan banding. Nah, teman-teman bisa mengembangkan itu dengan cara yang lebih baik. Oke. Ya, perlu diketahui juga bahwa dalam membuat sinopsis, paling tidak ketika teman-teman itu mendapatkan curhatan ya, atau sharing, atau cerita-cerita dari klien, maka teman-teman ini yang paling penting ada unsur 5W 1H. Itu jangan sampai lepas ya ketika menginterview klien, sehingga mendapatkan duduk perkara yang clear nantinya. Ada who, when, where, why, dan who, when, where, why, kemudian what, dan satu lagi how. Nah, itu yang kemudian teman-teman tuangkan dalam sinopsis atau cerita. Ya, tadi sudah kita ulas bagaimana pentingnya membuat sinopsis itu, sehingga teman-teman punya catatan khusus ya, catatan tersendiri untuk dikembangkan lebih lanjut untuk dipersiapkan dalam proses berperkara di pengadilan. Ya, kita lanjut ya. Kemarin ini ada salah satu contoh surat kuasa yang dibuat oleh kelompok HKIA. Dia membuat surat kuasa, formatnya seperti ini. Ada surat kuasa istri yang bertanda tangan di bawah ini Antika, dijelaskan identitasnya, nama, umur, alamat, pekerjaan, kemudian disebut sebagai pihak pertama. Yang selanjutnya dituliskan ada Hendrawan, tempat tanggal lahir, alamat, umur, agama, pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini pihak pertama mengajukan perceraian dan memutuskan untuk pisah dari pihak kedua. Alasan dari pengajuan ini adalah bahwa pihak kedua tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan mulai berujung pertengkaran. Nah, kemudian pihak kedua mulai meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 tahun. Dikarenakan tujuan untuk berumah tangga tidak terpenuhi, maka pihak pertama mengajukan permintaan perceraian kepada pihak kedua. Nah, apakah surat kuasa ini betul? Nah, jadi yang saya minta adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh seorang lawyer yang ada perjanjian antara pihak pertama kliennya, kemudian pihak kedua yang mewakili adalah kuasa hukum atau lawyernya, sehingga dia bisa mewakili atau mendampingi pihak pertama, bisa suami atau istri yang menjadi pihak pertamanya nanti untuk berperkara di pengadilan atau untuk melakukan tindakan hukum yang di luar pengadilan juga bisa. Nah, jadi surat kuasa ini judulnya aja bukan surat kuasa, tapi judulnya adalah pernyataan. Ya, jadi ini surat pernyataan atau
surat kesepakatan. Ya, meskipun surat kuasa itu adalah kesepakatan, tetapi kesepakatan antara yang memberi kuasa dan yang mewakilinya atau yang menerima kuasa. Kalau ini pada pihak pertama, pihak kedua, ya ini surat perjanjian seperti kontrak ya malah ya. Maka ini salah. Nah, oleh karena itu akan saya terangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus yang dibuat oleh seorang lawyer. Jadi unsur-unsurnya apa, fungsinya apa, kemudian bagaimana supaya tidak cacat hukum, format bentuknya gimana, kemudian kapan surat kuasa itu bisa berakhir atau bisa dicabut secara sepihak ataupun tidak bisa dicabut secara sepihak. Ya, adapun definisi dari surat kuasa adalah ini ditentukan dalam pasal 1792 KUH Perdata atau Berkelik Book. Ya, ia adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa dari suatu orang kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Jadi pemberi kuasa memberikan kuasa atau persetujuan kepada orang yang menerimanya atau lawyer, advokat dan sebagainya sehingga dia bisa menjalankan perbuatan hukum sesuai dengan apa yang dikuasakan dari pemberi kuasa. Ya, dalam definisi ini maka kita menemukan adanya unsur kekuasaan atau power of attorney, ya, kekuasaan untuk mewakili orang lain. Kemudian kuasa diberikan kepada penerima kuasa agar dia dapat bertindak atau berbuat untuk dan atas nama pemberi kuasa. Ini yang biasanya harus dituangkan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga posisinya kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa kedudukannya adalah sama dalam hal yang diatur dalam surat kuasa tersebut. Hanya yang diatur ya, tidak semuanya, tetapi apa yang ada dalam klausulnya. Apakah mengadili di tingkat pertama, kedua, pertama, banding atau kasasi. Jadi kalau membuat surat kuasa khusus maka lebih baik satu jenjang peradilan saja. Kemudian bentuknya adalah persetujuan. Adapun persetujuan diatur dalam pasal 1320 Berkelik Book, yaitu ada unsur kesepakatan ya. Jangan sampai kalian membuat surat kuasa sudah disebutkan tadi ya, sudah disebutkan identitasnya, tetapi di bawah yang bertanda tangan hanya lawyernya, hanya penerima kuasanya, tapi tidak ada pemberi kuasa. Ya, ini tidak bisa disebut kesepakatan. Pernah ada kejadian seperti itu dan saya menemukan. Jadi lawyernya sebenarnya orangnya udah sepuh, tapi mungkin karena dia pensiunan kemudian dia punya ijazah SH, kemudian ambil advokat, membuat surat kuasa, tapi surat kuasanya dikembalikan oleh hakim karena yang bertanda tangan hanya penerima kuasanya. Ini tidak bisa disebut sebagai kesepakatan. Kemudian yang kedua ada unsur kedewasaan, ya, artinya kalau dewasa ya diatur 18 tahun ya, atau sudah cakap hukum. Maka kalau dia belum dewasa tidak bisa dianggap sebagai cakap hukum. Ya, banyak misal hibah yang diberikan kepada seorang anak tapi anak itu belum dewasa. Nah, ini bisa suatu ketika digugat karena dia belum cakap hukum tapi kok sudah mendapatkan hibah harta dan sebagainya di situ. Jadi ketika teman-teman mungkin beli rumah dan sebagainya itu harus dilihat asal usulnya, apakah si orang yang melakukan kesepakatan ini sudah dewasa atau belum. Kemudian yang ketiga adalah sebab yang halal atau tidak boleh dalam kuasa tersebut mengatur bahwa adanya klausul-klausul, adanya kalimat-kalimat yang itu membuat atau menyuruh seseorang untuk melawan atau bertentangan dengan undang-undang. Misalnya menyuruh seorang mengkuasakan seseorang untuk memberontak kepada NKRI, menjadi teroris, menjual narkotika, ya, itu akan batal demi hukum dengan sendirinya. Karena apa? Karena bertentangan perbuatan-perbuatan tersebut dengan aturan perundang-undangan ya. Kemudian ada hal-hal tertentu yang diatur. Tidak seluruhnya orang itu bisa menjalankan kuasa, tetapi hanya yang diatur tertentu. Kalau terlalu lebar, terlalu luas ya bukan surat kuasa khusus lagi ya. Memang ada dua jenis nanti, surat kuasa umum dan surat kuasa khusus ya. Tapi yang biasanya dipakai lazimnya di pengadilan adalah surat kuasa khusus karena dia menguasakan untuk beracara di pengadilan ya. Kemudian kuasa diberikan kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa ya. Ini sebagai dasar pertanggungjawaban
apa yang dilakukan penerima kuasa tetap ada pada pemberi kuasa sepanjang yang dikuasakan. Jadi sebagai tanggung jawab bahwa seorang yang diberikan menerima kuasa atau yang diberi tanggung jawab itu bisa melaksanakan sebagai amanah apa yang diatur dalam surat kuasa tersebut. Ya, dia punya tanggung jawab tertentu. Ya, kalau melanggar gimana Pak? Dari tanggung jawabnya itu, misal tidak menjalankan, ya maka surat kuasa itu bisa dicabut. Ya, dicabut bisa secara sepihak atau dengan aturan-aturan yang berlaku nanti. Kemudian dasar hukum surat kuasa ada pasal 1792 sampai pasal 1819 KUH Perdata BW. Juga ada yang diatur pada pasal 123 HIR atau RBG. Bisa dilihat nanti kuasa secara umum juga ada yang bersifat distributif dan ada yang sifatnya delegatif. Yang distributif ada apa? Yaitu pertanggungjawabannya ada pada pemberi kuasa, sedangkan delegatif pertanggungjawabannya ada pada penerima kuasa secara penuh. Ya, kalau distributif ya, jadi pemberi kuasanya itu bertanggung jawab. Misal orang melakukan di persidangan, siapa yang nantinya harus bayar hutang misalnya? Ya orang yang memberikan kuasa, bukan orang yang diberikan kuasa, bukan lawyernya, tapi pihak pihak penggugat atau tergugatnya yang kalah. Kalau delegatif misalnya dia menjalankan tanggung jawabnya ada pada pemberi kuasa secara penerima kuasa, tanggung jawabnya ada pada penerima kuasa secara penuh. Misalnya kita mewakilkan kepada teman sebagai, nanti dia diangkat sebagai direktur misalnya, jadi tanggung jawabnya ada pada dia, ya, sebagai dewan direksi dan sebagainya. Nah ini tanggung jawab penuh ada pada penerima kuasa. Atau kita memberi mandat kepada anggota dewan untuk membuat undang-undang, maka tanggung jawabnya ada pada penerima mandat tersebut. Nah bukan lagi pada yang memberikan kuasa. Ya. Sedangkan dalam konsep keperdataan, pemberian kuasa sifatnya mutlak. Pemberian kuasa ini bisa bersifat mutlak dan yang bertanggung jawab adalah orang yang menerima kuasa, sepanjang yang dilakukan sesuai konteks yang ditentukan dalam kuasa tersebut. Nah, nanti jika ada kekeliruan, ya kalau sampai yang menerima kuasa itu bertindak di luar ketentuan surat kuasa, maka yang menanggung adalah sang penerima kuasa sendiri, ya. Kalau dia bertindak di luar itu, maka yang menerima tanggung jawab adalah yang menerima kuasa. Maka dalam hal bertindak, penerima kuasa harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat kuasa. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Misalnya atau ada seorang yang menguasakan untuk mengurus perceraian, tapi ngerembet sampai dia minta harta gono gini, padahal dalam surat kuasa itu tidak ditentukan. Maka yang bertanggung jawab nanti adalah yang menerimanya, gitu ya. Nah, sebaiknya diatur. Makanya itu disebut surat kuasa khusus karena diatur dalam batasan-batasan tertentu. Kemudian fungsi surat kuasa salah satunya adalah sebagai bukti pernyataan, ya. Nanti kalau ditanya, "Loh, kamu kesini kapasitasnya sebagai apa?" Ya, saya mewakili Pak Direktur, ya, untuk mengambil uang di bank. Misal saya mewakili Pak Direktur untuk membuat perjanjian MOU misal. Nah, ini sebagai bukti, ya. Sekarang kan hukum positif, jadi harus ada bukti secara tertulis. Sebagai bukti bahwa pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Kemudian yang kedua, menerima kuasa penuh, yaitu bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Misalnya contohnya, ya, seorang pengacara diberikan kuasa untuk mendampingi dan mewakili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pengacara tersebut bisa hadir sendiri karena ia mewakili. Jadi pemberi kuasa tidak hadir, pengacaranya hadir sendiri, atau bersama-sama dengan klien memberikan kuasa karena dia mendampingi, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa, ya. Jadi sepanjang perbuatan yang dilakukan penerima kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa. Jadi ketika seorang sudah memasrahkan kasusnya kepada lawyer, maka ya dia menerima segala bentuk dari perbuatan seorang lawyernya itu. Jadi ketika mengajukan jawaban, mengajukan keberatan, ya, mengajukan pembelaan dan sebagainya, dia menerima, ya, dia sudah memuasakan kepada lawyernya.
karena misal dia tidak bisa hadir di persidangan, ya, dan sebagainya. Kemudian penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. Ya, contohnya misal seorang ibu menguasakan untuk mengambil uang, ya, mengambil uang di bank kepada anaknya yang sudah dewasa. Karena ibu itu tidak sempat, maka anak tersebut bertindak seolah-olah menjadi ibu tersebut, ya. Padahal akun di bank tersebut bukan nama si anak, ya. Misal contoh lain, ya, seorang lawyer mendapatkan kuasa dari seorang yang memberikan kuasa. Perkataannya, perbuatannya terkait tugas dan tanggung jawab mewakili kepentingan pemberi kuasa, ya. Jadi yang dikatakan seorang lawyer itu juga mengikat dari orang yang memberi kuasa, ya. Misalnya begini, ya, ini jadi lawyer harus hati-hati. Misal seorang yang memberi kuasa itu tidak pernah memberikan statement bahwa dia itu melakukan nikah secara siri, misal. Namun tiba-tiba seorang lawyer itu entah mendapatkan informasi dari mana, dia berstatement bahwa klien saya, ya, klien saya pernah melakukan menikah siri dengan si A, si B atau si C, misalnya, bla bla bla. Nah, ini segala perkataan perbuatannya itu bisa menjadikan bukti, ya, bukti yang sah bagi penyelidikan atau proses persidangan, bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang benar. Nah, maka hati-hati ketika seorang lawyer menangani suatu perkara tersebut, segala perkataannya, perbuatannya harus lebih dulu dikonfirmasi dari orang yang memberikan kuasa. Maka dia tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar dari kapasitasnya, sesuatu yang di luar dari apa yang dikuasakan. Nah, sehingga nanti tidak terjadi istilahnya terjadi kesalahpahaman sehingga sampai berakhir dengan konflik antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ya, adapun bentuk-bentuk surat kuasa diatur dalam pasal 1795 sampai 1796. Ada surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa umum dibuat secara umum meliputi kepentingan pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa, ya, pemberian surat kuasa yang dirumuskan secara umum, ya, ketika dia dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja dan tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, contohnya gimana? Contohnya misal surat kuasa umum adalah ketika Anda diberikan kuasa secara umum untuk menjaga atau memelihara rumah, ya. Tentu Anda mendapat tugas yang banyak, misalnya karena sifatnya umum, yaitu bisa jadi menjaga rumah, menerima tamu, membersihkan atau menghidupkan mobil, kemudian membawa mobil ke pasar. Nah, itu sifatnya kan umum. Nah, menjaga rumah selama pemiliknya pergi. Nah, hanya berwenang untuk melakukan pengurusan saja. Kemudian ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu untuk memindahkankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya untuk membuat suatu perdamaian. Ya, kalau melakukan mediasi dan sebagainya harus menggunakan surat kuasa khusus karena mengatur khusus, atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu kuasa dengan kata-kata yang tegas. Orang dengan surat kuasa tersendiri, yaitu ada kata-kata khusus yang tegas, dikuasakan untuk mewakili suatu perkara. Ya, makanya hanya satu kepentingan saja sehingga kepentingannya khusus. Dalam konteks berperkara di pengadilan, maka surat kuasa dibuat khusus, tidak boleh terlalu luas cakupannya. Ya, kenapa tidak boleh terlalu luas? Karena kalau terlalu luas maka bukan surat kuasa khusus lagi, dia sudah berubah menjadi surat kuasa yang sifatnya umum. Nah, dari mana tahu khusus? Nah, maka nanti terlihat dari kalimatnya. Nah, ada kalimat yang menyatakan khusus, baru disebutkan detailnya apa aja yang menjadi pekerjaannya itu. Contoh misalnya pengacara untuk melakukan tindakan menghadap ke pengadilan, mengambil uang, mengajukan banding, mengajukan kasasi. Ya, kita sering mungkin ada salah, ya, lawyer membuat surat kuasa mulai dari mengambil uang, berperkara di pengadilan negeri tingkat pertama, banding sampai tinggi atau sampai kasasi, bahkan PK, semua dalam satu surat kuasa. Ya, ini tidak dibenarkan. Nah, karena apa? Ini bukan surat kuasa khusus lagi, melainkan sudah surat kuasa atau surat umum, sudah umum sifatnya. Karena setiap pengadilan membutuhkan surat kuasa untuk dokumentasi.
Sehingga apa? Sehingga harus berbeda surat kuasa di pengadilan negeri, banding, kasasi, bahkan PK. Oleh karena itu tidak bisa disatukan surat kuasa antara pengadilan negeri dan pengadilan kasasi. Harus dibuat khusus ya per jenjang. Ya, kemudian surat kuasa khusus ya, surat kuasa khusus itu untuk memindahkan benda-benda, menjual atau suatu perbuatan lain yang menimbulkan akibat hukum. Ada akibat hukum. Membuat akta perdamaian tidak diperkenankan membuat kuasa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan tegas mencantumkan surat kuasa khusus karena ada akibat hukumnya ini, menjual, memindahkan ya. Ya, contoh lain ya, misal ada seorang diberikan kekuasaan dalam rapat umum pemegang saham, diangkat sebagai direksi, itu sifatnya umum ya. Ketika dia diangkat sebagai direksi itu sifatnya umum. Nah, dia mendapatkan tugas untuk dan atas nama direksi dalam menganggarkan ya, dalam tugas-tugasnya sesuai dengan anggaran dasar suatu perusahaan, maka sifatnya umum karena banyak sekali tugas direksi itu pasti ya, mengatur dari manajerial ya, mengatur dari teknis sampai dengan konsep-konsep tertentu ya. Dia mengatur sifatnya umum, mengatur perusahaan karena jabatannya. Tetapi jika direksi tadi, seorang direksi memberikan kuasa kepada pengacara untuk mewakili perusahaan di dalam pengadilan untuk jenis perkara tertentu, maka itu disebut sebagai surat kuasa yang khusus ya, paham ya. Ketika diangkat direksi yaitu umum, tapi kalau seorang direksi memasukkan pada lawyer maka sifatnya khusus ketika menangani bertindak dan atas nama direksi dan PT-nya sekaligus ya. Maka itu surat kuasa khusus ya. Komponen-komponennya apa saja sih dalam surat kuasa? Coba kita lihat apakah sudah benar belum surat kuasa. Pasti ya, ini yang untuk surat kuasa teman-teman ya, apakah sudah benar bentuknya atau tidak. Karena kalau tidak benar bentuknya, masa itu dianggap cacat hukum atau bisa nanti dalam pengadilan di NO, tidak diterima atau dieksepsi oleh lawan ya. Ketika ada lawan, ini surat kuasanya tidak sah ini Pak Hakim, maka bisa dianulir ya. Komponen yang pertama adalah ada judulnya di atas adalah ini contohnya ya, ada surat kuasa. Teman-teman mungkin bisa bisa ngambil di pengadilan, ini pasti ada judulnya surat kuasa. Kalau dia dibuat oleh seorang advokat, maka di atasnya ada dicantumkan kantor advokat, pengacara dan konsultan hukum siapa ya. Kemudian ada nomornya di sini, ada nomor dari kantor hukum tersebut. Terus kemudian ada judul surat kuasa, bukan surat pernyataan ya. Seperti yang dibuat teman-teman ini malah isinya surat pernyataan. Judulnya harus surat kuasa. Kemudian unsur yang kedua apa? Unsur yang kedua adalah siapa yang memberikan kuasa tersebut. Jadi ada nama pemberi kuasa, ada identitasnya. Misal seperti ini. Ada judulnya, yang bertanda tangan di bawah ini ada siapa yang memberikan kuasa, identitasnya, ada nama, pendidikan, tempat tinggal, kemudian nah itu ada identitasnya. Nah biasanya kalau surat kuasa ini misal di perdata yang umum ya, di luar peradilan agama, maka dia harus diteliti dulu apakah yang memberi kuasa ini bertindak secara perseorangan atau bertindak sebagai mewakili perseroan misalnya. Seperti jika seorang direksi memberikan kuasa kepada pengacara ya, kalau dia seorang direksi maka dicantumkan nama direksinya dan dituliskan juga untuk dan atas nama PT apa yang beralamat di mana, bukan alamat direksinya tetapi alamat PT-nya. Contoh misalnya saudara Amir selaku direktur PT Angin Topan misalnya, bertindak dan untuk atas nama PT apa ya, beralamat di jalan mana, jalan Tuna Wisma atau Tuna Asmara misalnya. Jadi disebutkan si Amir tadi bertindak ya, bukan atas nama pribadinya lagi tapi melainkan atas nama PT. Nah misal kalau dia ini dalam konteks lain ya, dalam konteks surat kuasa yang perdata misalnya, kalau tidak dijelaskan, misal dia tidak dijelaskan mewakili PT padahal dia adalah
orang sebagai direksi yang sebenarnya dalam acara peradilan itu, di pengadilan dia bertindak atas nama PT, maka bagaimana? Boleh apa enggak ya? Ya nanti akan isi dari surat kuasa tersebut akan salah karena isinya bertindak atas nama PT, tetapi PT di identitasnya sini tidak dicantumkan, misal ya begitu. Itu harus diperhatikan dengan sesama, apalagi jika surat kuasa yang dibuat berdasarkan akta notarial, di depan notaris, maka harus dicantumkan nama PT-nya apa dan anggaran dasar PT-nya yang menyebutkan dia sebagai direktur harus dicantumkan semuanya, bahkan identitas direksinya juga. Dalam membuat surat kuasa harus hati-hati, harus ditentukan legal standing, apakah bertindak atas legal standingnya bertindak atas pribadi atau bertindak atas nama perseroan. Tuh. Kemudian selanjutnya setelah dicantumkan siapa yang berikan kuasa, disebut kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Ini pasti ada nih, saya disebutkan sebagai pemberi kuasa. Nah, disebutkan rangkaian memberi. Disebutkan sebagai pemberi kuasa. Kalau di sini enggak, nanti kan disebutkan di akhir ya pemberi kuasanya. Jadi namanya siapa, misalnya tadi Amir, itu disebutkan sebagai pemberi kuasa, identitasnya disebutkan. Di sini disebutkan untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Kalau di sini belum ya, berarti ini harus ditambahkan, dicantumkan. Misalnya Amir, pendidikan apa-apa, selanjutnya disebut pemberi kuasa. Tapi mungkin dengan format ini sudah cukup jelas, jadi tidak perlu dicantumkan lagi. Kemudian unsur yang selanjutnya disebutkan siapa penerima kuasanya, memiliki legal standing dan cakap atas pemberian kuasa, bisa sendiri atau bersama-sama ya, bisa sendiri atau bersama-sama. Nah, seperti ini ya. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada, misalnya saya Alfian Qadri Azizi dan Aliando MH, para advokat dan konsultan hukum ya. Itu. Nah, tapi sebenarnya ini ada unsur yang perlu diperhatikan juga. Ya ini korespondensinya ya. Misal tadi kalau ini binti berarti Aisyah atau siapa, Zainab misal, binti siapa, identitasnya di mana, kemudian disebut sebagai pemberi kuasa, kemudian korespondensinya misal dia mau memilih tempat domisili hukum di kantor kuasa ya, sehingga nanti surat menyurat tidak perlu tidak perlu ke pihak pertama sebagai pemberi kuasa, cukup surat menyurat nanti diberikan kepada para lawyernya, jadi yang menerima di lawyernya, sehingga nanti kalau ada pihak yang komplain, setidaknya si pemberi kuasa ini merasa nyaman karena urusannya sudah diwakili oleh pengacara. Itu. Kemudian yang keempat, siapa penerima kuasanya, dia harus mempunyai legal standing, cakap ya. Kemudian bisa bersendiri-sendiri atau bersama-sama. Jadi penerima kuasa haruslah sudah dewasa. Nih, saya advokat pasti sudah dewasa ya, orang udah lulus advokat itu harus sekitar usia kalau tidak salah 24 tahun mungkin. Ya, nanti teman-teman baca lagi di keadvokatan itu. Saya sudah dewasa kemudian menjadi advokat, punya kapasitas ya, karena dia seorang advokat maka dia bisa mendampingi di dalam pengadilan, karena memang ada pengadilan yang ketika mewakili itu tidak boleh selain advokat, misal pengadilan niaga. Kalau orang itu mau mengaudit maka dia harus mempunyai kapasitas, siapa, akuntan misalnya dan sebagainya. Itu. Kemudian apalagi unsur selanjutnya,
ya alamat kantor penerima kuasa. Jadi identitas alamat dari seorang lawyer itu di mana, maka dijelaskan. Misal kantor hukum LPK BI Fakultas Syariah YMH Semarang yang berkantor di Jalan Profesor Dr. Hamka, kilometer kedua Ngayan, kampus 3. Nah, ini dijelaskan. Nah, selanjutnya ada redaksi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, sehingga ketika biasanya kalau dalam surat kuasa atau lawyer itu tidak sendirian ya, untuk mengantisipasi ketika nanti kalau hanya satu, ketika yang satu itu tidak bisa hadir meskipun ada hak substitusi kan, bisa diwakilkan dengan teman yang lain. Nah, kalau di bawah ini ada dua rekanan, maka dicantumkan di situ. Kalau dia sendiri ya nggak usah dicantumkan, baik sendiri atau bersama-sama. Ini ada kata-kata khusus di sini ya, sama dalam format-format lain juga seperti itu, baik secara bersama-sama atau sendiri. Kalau ini dibuat di atas ya. Nah, setidaknya ada unsur-unsur itulah ya. Mau mungkin formatnya di khususnya dulu, atau yang menyatakan bersama-sama maupun sendiri-sendiri dulu. Nah, nggak apa-apa. Yang penting sudah bentuknya sudah memahami sesuai dengan kelaziman. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Kalau ini mungkin tidak ada ya untuk surat kuasanya ini. Nah, kalau ini tidak disebutkan ini penerima kuasa, ini pemberi kuasa, ini penerima kuasa. Sebaiknya sih diberikan ya. Nah, kalau kita lihat ini para pemberi kuasa. Nah, ini saya disebutkan memberi kuasa penuh kepada 1, 2, 3. Selanjutnya selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Terus unsur yang lain, mencantumkan kalimat khusus. Nah, bagaimana ketika kalimat khusus itu tidak dicantumkan, Pak? Misal sesuai kelazimannya ya. Lazimannya surat kuasa khusus ya dicantumkan khusus. Ya. Surat khusus. Jadi ketika setelah sebutkan partainya ya, ada yang menerima kuasa ada 2 orang misalnya, jadi kemudian diteruskan dengan kalimat khusus. Khusus apa? Nanti dijelaskan secara detail di bawahnya ini. Ini tugasnya macam-macam di sini ya. Nah, kemudian ya, sehingga pencantuman khusus ini bisa menunjukkan secara kasat mata kekhususannya, sehingga agar para orang penerima kuasa tadi tidak bisa bertindak di lain apa yang sudah ditentukan nanti di bawahnya ya, ini ya, itu kekhususannya. Selanjutnya ini ada redaksi untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili sebagai penggugat ya, menunjukkan bahwa jadi ia bisa mewakili, bisa juga mendampingi, bertindak untuk dan atas nama memberi kuasa. Mewakili dalam hal memberi kuasanya, penggugatnya ini, penggugat aslinya tidak bisa hadir misal, atau mendampingi pemberi kuasa untuk pekerjaan dalam surat kuasa. Penggugatnya bisa hadir, kemudian advokatnya juga hadir. Nah, isi surat kuasa harus detail. Jika ia mendampingi, maka harus ditentukan di pengadilan itu terkait dengan perkara apa, apakah pidana, apakah perdata. Kalau perdata disebutkan lagi perkara perdatanya apa, apakah wan prestasi atau PMH, atau gugatan berkaitan dengan pertanahan, atau gugatan lain misalnya, apa kaitannya dengan hubungan industrial, merek, dagang, itu harus disebutkan ya. Kemudian disebutkan pihak penggugat dan tergugatnya siapa. Ini kalau disebutkan pihak penggugatnya, mengalih sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian misalnya, hadonah dan nafkah anak kepada suami pemberi kuasa yang bernama suaminya siapa, misalnya bin Cokro, Janoko bin Cokro misal, di Pengadilan Agama Semarang.
Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk melakukan apa saja ini detail ya, detail pekerjaan si advokat tadi. Misalnya mediasi, menghadap dan menghadiri semua persidangan, membuat surat gugatan, karena penggugat buat gugatan, kemudian replik, mengajukan alat-alat bukti, kemudian menghadap majelis hakim, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, membuat kesimpulan, meminta penetapan atau putusan, mengambil salinan putusan, mengambil akte cerai. Jangan lupa biar ini satu runutan ya, jadi mulai dari membuat surat gugatan sampai mengambil akta cerai. Kalau nggak dicantumkan kan khawatirnya tidak diperbolehkan dia mengambil akta cerai karena jaraknya bisa 1 bulan atau 2 bulan setelah putusan, serta dapat mengerjakan segala suatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa hukum advokat guna kepentingan di atas. Nah ini yang saya sebut tadi ya, sebenarnya disebut ditulis saja, jangan terlalu banyak menjalankan upaya hukum sebagai banding, kasasi dan lain-lain, itu malah jadinya terlalu dikira aja. Itu cancel aja ya. Kemudian jangan lupa dicantumkan juga di mana. Ini ada unsur di Pengadilan Agama Semarang, maka disebutkan apakah dia di kepolisian atau di pengadilan ya, apakah sidang banding, kasasi dan sebagainya. Nah, tapi beberapa ahli mengatakan bahwa sebaiknya jangan terlalu luas dari banding dan kasasi dan sebagainya. Kemudian mencantumkan ada hak substitusi dan hak retensi, agar keberadaan kalian itu terjamin. Hak substitusi apa? Hak substitusi adalah berhak, jadi saya misalnya yang diberikan kuasa, ketika saya dan teman saya ini, rekan saya ini berhalangan hadir dalam suatu persidangan, maka saya bisa mengkuasakan lagi kepada pihak lain. Jadi ketika ada 2 nama ini berhalangan, saya bisa memberikan kuasa kepada misal advokat lain, misalnya Ahmad ya, dari lembaga hukum lain bisa, bukan PKB bisa. Itu namanya hak substitution ya. Kalau kalian nonton bola itu kan substitusi kan berarti kan pergantian pemain ya. Yang substitusi itu sebenarnya sifatnya sementara saja, hanya dibuat misal 1 kali sidang, karena pada saat itu saya tidak bisa hadir, saya lagi di luar kota dan sebagainya karena alasan-alasan mendesak ya. Nah, hak substitusi itu adalah hak kuasa kedua. Jadi saya bisa melimpahkan kepada orang lain sebagai lawyer tanpa harus meminta persetujuan dari pemberi kuasa atau dari pemberi kuasa pertama ya, dari penggugat kalau dari kuasa ini. Nah, ini disebut hak substitusi. Kenapa? Pada umumnya tidak perlu persetujuan karena pemberi kuasa, yaitu saya sendiri, tahu bahwa kepada siapa yang menerima kuasa atau mewakili diri saya dan klien saya. Dia sudah memiliki kapasitas yang sesuai dan akan bertanggung jawab dalam substitusi tersebut. Substitusi sifatnya sementara dan bisa ditarik oleh penerima kuasa. Jadi ketika selesai ya sudah selesai, hanya 1 kali sidang misalnya, hanya untuk memberikan jawaban. Kalau memberikan jawaban cukup, atau memberikan replik kan cukup dengan menyerahkan surat saja. Kalau dalam sidang perdata kan sebenarnya jawab sinawab, cukup memberikan surat saja, selesai. Nah, kemudian ada hak retensi. Unsur yang selanjutnya adalah hak retensi ini. Hak retensi apa? Hak retensi itu disebutkan dalam pasal 1812 bahwa si kuasa berhak menahan segala apa yang dimiliki pemberi kuasa yang berada di tangannya. Retensi disebut dalam pasal 182 bahwa si kuasa berhak menahan segala apa yang dimiliki pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lamanya sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntut akibat pemberian kuasa tersebut. Misalnya setelah perkara ditangani oleh advokat selesai ya, namun pemberi kuasa tidak memberikan hak-hak advokat. Contohnya apa? Ada success fee, operational fee, ada lawyer fee ya. Jadi jasanya tidak dibayarkan, tidak ada timbal balik. Maka kalau tidak dicantumkan hak retensi, maka si pemberi kuasa bisa aja langsung selesai kabur ya. Tapi kalau ada hak retensi, maka sang lawyer tadi bisa menahan barangnya yang sesuai dengan kesepakatan. Misalnya
surat-suratnya ya, surat rumah, surat kendaraan, atau misal kalau dalam perceraian ya akte cerainya ditahan ya, sehingga tidak bisa tidak bisa melakukan perbuatan hukum lain, misal menikah ya, atau membuat kakak baru dan sebagainya. Yaitu hak retensi. Fungsinya hak substitusi, cantumkanlah hak retensi dan hak substitusi, ini hak lawyer ya, agar menjamin keberadaan seorang pengacara ya, agar nanti ada penekanan ya, ada daya paksa jika sang pemberi kuasa itu tidak mau melunasi ya, dia harus bayar lunas semuanya, kemudian baru nanti dia bisa selesai. Kemudian mencantumkan tanggal pemberian kuasa, kapan dibuatnya. Nah, ini ada tanggalnya. Kalau nggak ada tanggalnya gimana Pak? Ya nggak sah. Ya, kapan yang namanya kuasa itu ada berlakunya kok ya. Ada awalnya di mana. Ini kan SIM-nya seorang lawyer itu jangan sampai salah ketika membuat tanggal. Maka misal di sini sidangnya tanggal 19. Nah, ini kok surat kuasa dibuat tanggal 20? Ya salah. Maka ini harus dibuat sebelum tanggal 19 tadi. Hati-hati tadi. Nah, kita kan nggak mungkin melakukan menerima kuasa itu setelah kita melakukan perbuatan. Harus mendapatkan surat kuasa dulu, harus mendapatkan kuasa dulu, baru kita melakukan tindakan tertentu. Ya, ini yang saya katakan tadi. Nah, ini ada penerima kuasanya, mencantumkan pemberi kuasa dan penerima kuasa ditandatangani. Jika pemberi kuasa itu misalnya bertindak untuk perusahaan, maka bukan perorangan, maka dicantumkan PT-nya apa, dan dia bertindak sebagai apa, direktur, manajer, atau apa, macam-macam ya. Kalau ini cukup pribadinya saja, karena ini sifatnya kan personal. Kalau perceraian, semua format ini semua harus ada dalam surat kuasa. Jika format itu tidak sesuai atau tidak ada, maka surat kuasa tidak dapat digunakan atau batal demi hukum ya. Ketika Anda sudah melakukan perbuatan, sudah melakukan persidangan, sudah masuk di sidang, sudah hadir, sudah melakukan perbuatan, tiba-tiba kok ketahuan nanti, maka dari lawan bisa melakukan eksepsi atau melawan ya, gugatan ada, sehingga gugatan surat kuasanya dianggap tidak diterima atau tidak sah secara hukum. Nah, jangan lupa, misal ini yang sering kelupaan, bahkan ada poinnya ya. Kalau dalam ujian aja ada poinnya, jangan sampai surat kuasa itu lupa nggak kasih materi. Nah, maka itu tidak punya kekuatan hukum, ada materinya. Bahkan ketika kita ujian advokat, misal disuruh untuk tulis tangan, harus digambari materi di situ. Materi 10.000, kalau enggak ya nilai poinnya kurang. Nah, itu ya. Terus kemudian yang terakhir, kapan sih surat kuasa itu berakhir? Jadi surat kuasa berakhir apabila yang pertama ditarik kembali oleh pemberi kuasa ya. Kemudian ya ditarik kembali oleh, saya tidak mau menggunakan lawyer ini misalnya, karena dia tidak tidak mendapatkan, atau dia tidak beres lah, misalnya melakukan pembelaan, atau dia tidak beres dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dia tidak bisa menjaga nama baik kliennya atau kerahasiaan dari kliennya ya, dia tidak punya attitude yang baik, maka bisa ditarik dari pemberi kuasa atau ditarik dari penerima kuasanya. Misal saya tidak bisa menangani perkara ini karena tidak sesuai dengan hati nurani saya lagi, dia tidak korporatif dalam memberikan keterangan-keterangan yang dia mengaku tidak melakukan perbuatan, misal perbuatan melawan hukum, tapi sebenarnya ternyata lawyernya tahu bahwa dia benar-benar sudah melanggar aturan perundang-undangan, maka kan tidak boleh ya dalam kuasa itu menyuruh orang untuk mewakili untuk melanggar undang-undang. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa, salah satu pihak meninggal, selesai udah ya kalau meninggal, kecuali kalau ada misalnya bisa diwakili oleh ahli warisnya untuk melanjutkan itu. Nah, ini bisa diperbarui surat kuasanya. Tapi kalau misalnya yang memberi kuasa itu tidak satu orang, ya 2 orang, 3 orang, ya, penggugat, para penggugat, misalnya, ya yang satu meninggal masih ada para penggugat yang lain, maka bisa diteruskan. Atau pemberi kuasa atau penerima kuasa terlilit hutang, nah, maka dihentikan. Terus, ya ini ada kalanya surat kuasa itu tidak bisa dicabut sepihak.
kalau dia ada surat kuasa mutlak, yaitu surat kuasa ya yang tidak bisa berakhir kalau ditulis di situ ada surat kuasa mutlak selama tidak ada kesepakatan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan maka bisa dicabut. Dia tidak bisa dicabut secara sepihak kecuali ada kesepakatan. Jadi ada redaksi yang mencantumkan bahwa itu ada surat kuasa mutlak. Mungkin itu dulu dari saya, kita lanjut ke diskusi yang lebih mendalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.